Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami ingin melakukan presentasi mengenai progres lanjutan dari website website application dari MyHR itu sendiri. Nah, di sini kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Tegar Alwinata Mas Yuda dengan di belakang 030. Yang kedua ada Muhammad Segaf Isa Al-Habsi dengan di belakang 047. Dan yang terakhir saya sendiri Ananda Langserdata Mustiaji dengan di belakang 093. Jadi, yang pertama di sini, kami ingin melakukan presentasi mengenai, eee, kelas diagram. Sebentar. Nah, untuk kelas diagram mungkin dari Mas Tegar boleh menjelaskan terlebih dahulu. Baik, bisa di-zoom sedikit. Nah, oke. Untuk kelas diagram sendiri, tujuan kelas diagram ini sebenarnya untuk acuan ya dalam menggambarkan apa saja fungsi-fungsi yang akan dibuat berdasarkan setiap entitas gitu. Jadi untuk yang pertama itu kita mulai dari login terlebih dahulu. Login di sini ada ID login dan juga date. Namun untuk fungsinya cuma ada dua, yaitu register sama logout. Lalu ke user itu mempunyai eh, empat metode ya, empat fungsi, yaitu login authentication, role verification, search employee, dan show data user. Kenapa kok loginnya itu saya taruh di user? Karena untuk kan ceritanya ini beda entitas dan juga beda kelas. Nah, karena user ini mempunyai atribut-atribut yang private seperti nama, email, alamat, dan passwordnya, maka otomatis tidak bisa secara publik diakses oleh kelas-kelas lain. Maka dari itu, untuk melakukan login, si entitas ini harus merequest metode ke si kelas user ini, karena hanya kelas user yang bisa mengakses dari atribut-atribut yang privat tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada presensi. Presensi di sini ada dua, yaitu action presensi dan juga sub presensi. Nanti action presensi ini akan langsung eh, melanjutkan atau juga mengabsenkan dari menggunakan parameter ID user tadi. Lalu ada juga laporan remunerasi. Laporan remunerasi ini mempunyai tiga metode, yaitu save change, show remuneration, dan get document. Get document ini untuk mengambil dokumen yang telah ada, dan show remuneration ini untuk menampilkan detail-detail laporan itu. Dan save change ini itu untuk ketika dia mengupload dokumennya, dia akan memerlukan ID remunerasinya dan juga ID pegawai yang akan diupload laporannya. Lalu ada barang. Barang ini ada tiga metode yang publik semuanya, yaitu show detail, update detail, dan search item. Lalu ada pengadaan barang, dan pengadaan barang ini itu ada dua, yaitu add stock, menambahkan stok, dan juga memperlihatkan detail pengadaan. Terus apa bedanya di show detail dan juga update detail dan juga stok di barang sama pengadaan barang. Untuk yang show stok di pengadaan barang ini cuma secara spesifik menambahkan stok yang ada di dalam entitas barang. Tapi untuk yang update detail ini itu bisa untuk yang hal-hal yang lain seperti namanya bisa diganti atau deskripsi dan juga foto-fotonya diganti. Nah, lalu untuk kardinalitasnya itu user ke presensi dan juga laporan remunerasi ini termasuk composition karena ketika user dihilangkan itu maka laporan remunerasi dan presensi ini tidak bisa berdiri sendiri dan akhirnya dia bergantungnya kepada user. Tapi user ke login dan juga barang itu eh, tidak bergantung, jadi mereka cuma berbentuk aggregation. Jadi mereka tetap berhubungan, tetapi ketika si user ini itu dihilangkan, maka
entitas login dan barang ini bisa berdiri sendiri. Sama juga barang, ketika pengadaan barang tadi yang composition, jadi ketika barang dihilangkan, maka pengadaan barang ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, baik, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Tegar. Selanjutnya mengenai entity relationship diagram. Jadi di sini untuk entitas dan juga atributnya sama dengan yang kelas diagram tadi. Begitu juga mengenai relasinya. Ya mungkin saya jelaskan ulang lagi untuk user ini ada eh, 6 buah sorry 7 buah atribut, yaitu ada ID user sebagai atribut uniknya, lalu ada nama pegawai, ada email pegawai, ada role user, ada nomor telepon, ada alamat dan juga ada password. Nah, untuk user sendiri di sini bisa melakukan beberapa hal, yaitu ada login. Login di sini ada ID login sama ada atribut date atau tanggal login yang akan disimpan. Lalu juga ada eh, entitas presensi. Entitas presensi di sini eh, ada ID presensi, lalu ada status presensi dan juga ada tanggal presensi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada laporan remunerasi. Laporan remunerasi di sini ada dua buah relation, yaitu ada membuat dan juga mendapat. Untuk membuat di sini hanya untuk beberapa user. Oh, sorry, ada satu user aja itu untuk di finance-nya itu sendiri. Lalu untuk yang mendapat ini hampir semua user bisa mendapatkannya gitu. Lalu ada pengadaan barang dan juga ada barang yang dimana mirip-mirip mengenai atributnya dengan yang dari kelas diagram tadi. Mungkin itu karena ya udah hampir dijelaskan semua sama kelas diagram tadi. Lalu selanjutnya untuk CDM-nya mungkin. Baik, selanjutnya yaitu diagram CDM, yaitu konseptual data model. Konseptual data model ini berfokus pada penjelasan dari tipe-tipe atribut, tipe-tipe data dari setiap atribut. Jadi di sini bisa di zoom sedikit. Nah, jadi di sini ada untuk entitas user, ID user atributnya karakter sepanjang 5, lalu ada mandatory, lalu untuk nama pegawai sampai nomor telepon di sini menggunakan variabel karakter dengan panjang yang variatif. Lalu ada selanjutnya yaitu entitas login. Di sini untuk date sendiri disimpan menggunakan tipe data date, lalu ada ID login dengan tipe data karakter, lalu ada ID presensi, pada entitas presensi juga karakter. Untuk tanggal presensinya kami menggunakan tipe data date dan time. Lalu untuk status presensi di sini kita menggunakan tipe data boolean. Selanjutnya yaitu laporan remunerasi. Di sini untuk ID remunerasinya menggunakan tipe data karakter. Lalu untuk tanggal remunerasinya menggunakan tipe data date. Untuk biaya remunerasi menggunakan tipe data biaya remunerasi. Lalu untuk dokumen remunerasi di sini akan disimpan nama dari dokumennya saja, jadi menggunakan variabel karakter. Selanjutnya yaitu untuk entitas barang. Di sini ada ID barang yang merupakan primary key. Di sini menggunakan tipe data karakter. Lalu untuk nama barang tipe data variabel karakter. Lalu untuk quantity di sini menggunakan tipe data integer. Untuk kategorinya menggunakan tipe data karakter. Selanjutnya yaitu ada pengadaan barang. Di sini menggunakan ID pengadaan dengan tipe data karakter. Lalu biaya dengan tipe data money. Lalu ada quantity pengadaan dengan tipe data integer. Dan tanggal pengadaan dengan tipe data date and time. Di sini ada beberapa relasi antar entitas yang akan dijelaskan lebih lanjut pada PDM. Bisa tolong ke bawah. Nah, di physical data model ini bakal setiap entitas yang memiliki relasi akan saling bertukar atribut. Dapat dilihat pada entitas presensi ada foreign key yaitu ID user, di mana setiap user yang melakukan presensi maka akan dicatat ID usernya siapa. Lalu untuk login juga ada ID user sebagai foreign key. Lalu untuk pengadaan barang akan ada foreign key yaitu ID user dan ID barang.
Jadi setiap pengadaan barang akan dicatat barang apa yang dilakukan pengadaan dan user siapa yang melakukan pengadaan barang. Selanjutnya yaitu ada laporan remunerasi. Di sini bakal menggunakan foreign key 2 yaitu ID user dan ID user sebagai finance. Jadi nanti bakal ada siapa yang mengurus remunerasinya dan siapa yang menerima remunerasi. Mungkin bisa agak bawah dikit. Ada link spreadsheet di bawah. Nah, ini bisa dibuka untuk simulasi. Nah, jadi untuk simulasinya seperti ini. Jadi untuk tabel user nanti akan memiliki atribut ID user, nama pegawai, email pegawai, password, alamat, nomor telepon, dan role user. Nah, di sini role user dibagi menjadi finance, admin, dan artisan, tergantung dari hak-hak akses terhadap fitur-fitur yang ada di website Batik HR nantinya. Lalu ada login. Login di sini akan disimpan ID user yang contohnya di sini adalah 22011 yaitu dengan nama pegawai segel. Dan dicatat tanggalnya yaitu tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada entitas presensi, di sini akan dicatat juga ID usernya. Contohnya adalah Segaf ini melakukan presensi pada tanggal 11 bulan 11 pada tahun 2022 dengan status presensi hadir atau present. Selanjutnya ada ada entitas barang dengan atribut ID barang, nama barang, kuantiti, dan kategori. Selanjutnya ada pengadaan barang. Di sini ada ID pengadaan. Lalu di situ ada ID user. Lalu ada ID barang. ID barang ini foreign key dari barang. Jadi nanti barang 12131 itu yang dilakukan pengadaan dengan biaya 200.000, kuantiti yaitu 3. Pada tanggal 11 bulan 12 pada tahun 2022. Selanjutnya ada laporan remunerasi. Di sini ada ID remunerasi. Lalu ada ID user ini sebagai foreign key yaitu di contohnya ini adalah user 22012 yaitu Tegar dengan ID user finance yang mengawasi laporan remunerasi yaitu 22011 yaitu Segaf dengan role user yaitu finance. Dan dilakukan tanggal remunerasi yaitu 11 bulan 11 tahun 2022 dengan biaya remunerasi 3 juta. Dengan nama dokumen remunerasinya yaitu remunerasi 22012 pada underscore 11 11 22. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.